buat kalian penjual madu, jangan ngaku penjual madu kalau trik ini kalian nggak tahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Elvira and Family. Video ini aku buat untuk kasih trik dan tips mengenai packing madu agar tidak tumpah atau rembes saat pengiriman di jalur ekspedisi. Nah, mungkin kalian pernah beli madu dengan packaging seperti ini atau derigen seperti ini. Nah, khusus madu murni atau madu rawahani itu tidak boleh dengan pengiriman yang biasa atau packaging yang biasa, karena rawahani atau madu murni itu mengandung gas dari enzim diastase liur lebah, dan ini harus di packing dengan trik khusus. Nah, sekarang kita udah siapin bahan-bahannya. Ini packaging yang akan kita pakai. Kemudian ini ada plastik yang ini plastik minyak, kalau di pasaran bilangnya plastik minyak yang bisa melar gitu, bisa ditarik gitu ya. Yang dia warnanya kayak putih susu gitu. Jangan pakai plastik yang tebal untuk packaging luar. Nah, ini khusus untuk plastik minyak katanya. Nah, sekarang kita lanjut aja, langsung aja ke triknya. Kita masukkan dulu plastik ini, kita buat gigit seperti ini. Nah, masukin aja ke botol atau packaging yang ini. Caranya sama ya guys, dimasukin aja. Kemudian di bagian atasnya kita kasih corong, di bagian sininya kita masukin corong, terus kita isi madunya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kayak gini ya, udah diisi madunya, terus kita tarik seperti ini. Nah, jadi usahakan ada sisa di bagian atas supaya untuk bisa kita ikat seperti ini. Nah, ada di puntir, terus kita ikat. Jangan terlalu kuat ya, soalnya takut pembelinya susah bukanya. Begini aja udah cukup, nggak usah terlalu kuat. Nah, terus kita masukin begini, terus kita tutup. Nah, kalau udah gini baru kita bisa kasih label stiker supaya brand kita lebih menarik. Udah jadi begini. Terus untuk menghindari bocor, biasanya ada plastik itu nggak ketahuan, plastiknya itu ada bocor setitik gitu ya, sedikit, walaupun sedikit tapi nanti bisa rembes. Karena madu murni itu, apalagi ini madu trigona yang aku ada ini, madu trigona atau madu kelanceng, dia punya kadar gas yang agak tinggi. Jadi ketika pengiriman, begitu paketan digoncang-goncang gitu, dia bisa mengembang gitu, gasnya bisa naik ya, naik ke atas, dan itu yang menyebabkan madu itu rembes atau tumpah, luber kemana-mana biasanya begitu. Nah, aku untuk menghindari rembes itu, jadi walaupun sudah diikat begini kan aman di dalam ya, tapi siapa tahu di dalam itu ada yang bocor sedikit, kita pakai tutup ini. Terus kita pakai hot gun. Nah, kita hot gun begini guys. Atau kalau yang nggak punya hot gun bisa juga pakai hair dryer biasa. Nah, untuk packaging yang kayak gini, ini ukuran sekilo, kita juga pakai plastik yang sama kayak tadi. Ini plastik ukuran 2 kiloan, aku nggak tahu persis ukuran panjang dan lebarnya berapa, yang jelas ini plastik susu yang ukuran 2 kilo. Nah, caranya sama kayak tadi, dimasukin ke sini, terus kita masukin madunya ya kayak tadi. Ya, kita taruh corong di sini, kita masukkan madunya. Ntar kalau udah selesai diikat, caranya sama aja kayak tadi, diikat ke sini. Ikatnya jangan terlalu kenceng guys, jadi nanti biar pembelinya nggak susah bukanya. Nah, ini kalau udah diikat kayak gini, terus baru ditutup. Nah, pakai tutup lid di sininya, biasanya ada tutup lidnya, terus tutup yang luar. Nah, gini. Nah, ini untuk pengiriman jauh sampai 5 atau bahkan 7 hari ini aman. Walaupun di ekspedisi akan digoncang-goncang seperti ini aman. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat ekspedisi itu untuk menolak paketan madu.
kenapa sih paketan madu itu selalu ditolak gitu ya. Kalau di pos memang yang cairan dulu itu sempat ditolak, tapi untuk beberapa ekspedisi saya nggak perlu sebutkan tuh kadang-kadang menolak paketan madu itu alasannya takut nanti di jalan tumpah rembes, mereka nggak mau tanggung jawab. Nah itu biasanya mereka kasih saran untuk packing kayu. Nah biasanya packing kayu itu kan ada biaya tambahan ya, lumayan besar. Nah itu biasanya pihak pembeli nggak mau nanggung, jadi akhirnya daripada batal pengiriman, mending kita kasih kita kasih penguatan atau penjelasan ke pihak ekspedisinya bahwa packaging kita itu udah aman, jadi mau seminggu di perjalanan juga ini aman, walaupun madu murni atau madu rawhani yang kalian jual, begitu ya teman-teman. Nah ini kalau untuk balik lagi ke packaging yang tadi ya, ini ukuran 300 gram telah ditutup tadi. Ini pakai ini ya, tutup yang seperti ini ya. Ini harganya sekitar 1.500 atau 1.200 per piece nya, 1.200 kalau nggak salah. Kalau kalian yang nggak punya hot gun kayak gini, ini memang dayanya tinggi ya, sampai 1.500 watt kalau nggak salah. Coba kita lihat, iya benar, 1.500 watt di sini. 1.500 watt itu besar. Kalau kalian nggak punya hot gun, budgetnya minim, kalian bisa pakai hair dryer, bisa pakai hair dryer kayak gini. Nah, ini hasil ketika kita pakai hair dryer. Kalau yang pakai hot gun tadi memang kalau terlalu panas, terlalu lama, dia bakal bolong kayak gini nih, ada yang bolong tuh. Kalau ini yang pakai hair dryer, hasilnya memang lebih rapi yang hot gun, tapi kalau terlalu lama kita keasikan pakainya, ini bisa bolong kayak gini. Nah itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing guys. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Jadi kalau udah kayak gini, mau dikirim sejauh apapun, bahkan kita pernah kirim sampai ke luar negeri ya, sampai ke Malaysia, Hong Kong, itu aman. Tuh dibalik-balik juga nggak takut rembes. Jadi walaupun udah dipasang label fragile atau jangan dibalik begitu ya, biasanya kalau di paketan itu, tapi biasanya kan kurir itu bawanya dalam satu wadah gitu, pas numpahin paketan tuh dia nggak pilih-pilih tuh itu paketan apa gitu. Jadi memang kita sebagai penjual yang harus meminimalisir tumpah atau rembesnya suatu paketan kita yang mau kita kirim. Jadi kita sebagai penjual harus lebih cermat, harus lebih pintar. Nah ngakalinya caranya seperti ini, dikasih plastik di dalamnya ya guys. Nah kalau udah kayak gini aman buat dikirim kemana-mana. Nah gitu aja tutorial dari aku, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya buat kalian pembeli madu rawhani atau madu murni. Tanya dulu ke penjualnya, itu nanti ada garansinya nggak kalau rembes atau tumpah. Terus tanya packagingnya, tipenya seperti apa, mereka pakai plastik di dalamnya enggak gitu. Kalau untuk madu-madu yang sudah di dehum seperti ini contoh madu GMS ini dia bisa dengan kemasan botol biasa seperti ini, cantik banget ya, bisa pakai kemasan seperti ini karena dia madunya kadar gasnya udah rendah karena udah melalui proses dehum. Jadi mau pengiriman jauh pun dia tetap aman karena gasnya nggak akan naik gitu ya. Beda dengan rawhani atau madu murni yang kandungan gasnya masih tinggi, contohnya kayak madu trigonan yang saya punya. Kemudian ada lagi madu hutan apis dorsata, itu gasnya lumayan tinggi banget, biasanya sampai 28-29 gitu kadar airnya. Jadi kalau kita nggak pakai trik ini bisa-bisa rembes, tumpah, atau bahkan meledak di jalan. Nah kita nggak pernah tahu, tiba-tiba komplain dari pembeli tuh, mbak kok paketannya tumpah, kok paketannya pecah. Nah kita mau bilang apa? Kalau udah gitu kita lagi yang rugi, ganti ruginya kan lumayan, ongkirnya belum lagi madunya gitu ya. Jadi buat kalian penjual madu harus nerapin trik kayak gini, atau kalau kalian punya trik yang lain boleh komen di sini ya.